Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Puspita dengan NIM 24002071. Dari video yang saya tonton yang disampaikan oleh Pak Hanif yang membahas tentang komunikasi verbal dan nonverbal. Yang pertama, apa sih komunikasi? Komunikasi adalah proses penyampaian informasi atau message atau pesan antara seseorang yang kita sebut sebagai komunikator, sebagai sumber pesan dan komunikan dengan orang yang dijadikan sebagai tujuan si penerima pesan dengan menggunakan apa? Yaitu dengan menggunakan bahasa verbal maupun nonverbal. Jadi, verbal dan nonverbal tidak parsial dan tidak dipisah sendiri-sendiri, tapi saling melengkapi. Dalam rangka apa kedua makna atau penggunaan bahasa ini dilakukan? Dalam rangka pencapaian satu versi makna yang sama sehingga komunikasi bisa dikatakan efektif. Jadi, efektif adalah sebuah komunikasi dinyatakan ketika inti pesan sama persis disampaikan dan dengan yang diterima oleh komunikator dan si komunikan. Secara efektif apabila setiap orang yang terlibat dalam komunikasi dapat menyerap makna atau inti dari komunikasi itu, dari informasi atau message atau pesan tadi yang sama dengan yang disampaikan oleh komunikator terhadap si komunikan. Pada saat itulah komunikasi dikatakan efektif. Jadi sederhana sekali, dan jika sebaliknya maka komunikasi dianggap gagal atau terjadi mispersepsi, mismakna sehingga ini ditangkap tidak sama. Contohnya yaitu guru dan dosen adalah komunikator yang dituntut kehandalan dalam memanfaatkan bahasa verbal dan nonverbal, sehingga apa yang ditangkap oleh siswa harus sama persis pemaknanya dengan yang disampaikan oleh komunikator atau guru dan dosen. Pengertian dalam bahasa komunikasi verbal, kata dasarnya verb, artinya kata. Jadi, komunikasi atau penyampaian pesan atau message atau informasi dengan menggunakan kata-kata melalui rangkaian kata-kata, rangkaian bahasa ke dalam satu pola yang memiliki arti atau makna tertulis maupun lisan. Ini formal karena berupa kata-kata yang jelas. Jadi, informasi yang Bapak Hanif sampaikan yaitu adalah verbal. Selanjutnya itu komunikasi nonverbal, merupakan tindakan dan atribusi lebih dari penggunaan kata-kata yang dilakukan oleh seseorang atau seorang komunikator atau sumber bahasa, sumber informasi kepada seseorang atau kepada pihak lain dengan melakukan pertukaran makna untuk penyampaian umpan balik. Jadi, tindakan ada atribut, ada simbol yang mana berarti nada suara, tekanan suara yang berubah, pandangan mata untuk meyakinkan kita, mimik wajah ketika marah, ketika serius, penekanan memberikan pada setiap kalimat itu nonverbal. Gerakan tangan untuk memperkuat apa yang disampaikan di video Bapak Hanif. The body language ini adalah bahasa nonverbal. Senyuman adalah bahasa nonverbal yang mengindikasikan bahwa Bapak Hanif bahagia ada di tengah-tengah mahasiswanya. Maka komunikasi itu adalah
satu kesatuan utuh antara verbal dan nonverbal. Jadi, tidak bisa hanya memanfaatkan suara saja. Maka hati-hatilah ketika berbicara, karena kadang-kadang kejujuran tidak bisa kita deteksi, real kondisi yang sebenarnya kita tidak bisa kenali. Hati-hati, banyak sekali kondisi mispersepsi yang terjadi ketika kita baca WA, informasi lewat bahasa tertulis saja tanpa melihat keseluruhan makna atribut yang digunakan melalui bahasa nonverbal si komunikator. Maka dalam bahasa SMS, dalam bahasa WA, itu orang yang menyampaikan halus kadang-kadang tidak bisa terima kasar. Orang yang menyampaikan di titik dan koma yang salah bisa membakar emosi pada maksud yang belum tentu itu makna. Hati-hati memainkan emosi pada saat kita membaca pesan tertulis saja tanpa melihat langsung atribut-atribut yang dimanfaatkan sebagai konteks bahasa nonverbal dari seseorang komunikator. Selanjutnya, pentingnya unsur-unsur komunikasi verbal. Dalam komunikasi verbal berarti menggunakan bahasa berupa kata-kata tertulis ataupun lisan. Yang pertama, unsur komunikasi verbal yaitu bahasa. Bahasa itu sendiri yaitu pada dasarnya bahasa merupakan satu sistem lambang yang memungkinkan orang berbagai informasi atau berbagai makna tentang satu hal. Lambang bahasa yang digunakan adalah bahasa verbal, lisan, tulisan, atau elektronik yang tadi yang dibahas itu SMS dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kata-kata. Kata-kata yang kedua itu yang merupakan unit dari lambang. Unit berarti bagian terkecil dari lambang. Kalau lambangnya dari kalimat, makna unit terkecilnya adalah bahasa. Kata adalah lambang yang melukiskan orang, yang melukiskan benda, kejadian atau kata. Jadi dua unsur komunikasi verbal adalah unsur penting dari bahasa verbal, bahasa kata lisan, tulisan maupun lisan elektronik. Selanjutnya, unsur komunikasi nonverbal yaitu non yang artinya bukan berupa kata-kata. Selagi bukan berupa kata-kata, maka dia masuk dalam kategori nonverbal. Unsur nonverbal yang pertama yaitu melalui sentuhan, kayak kita mengobrol dengan orang. Yang kedua itu kayak gerakan tubuh seperti menggunakan tangan, dengan mata, dengan senyuman. Kategori nonverbal yang pertama pribadi, artinya pada individu. Contohnya kebiasaan seseorang ketika mengedipkan mata, mengedipkan sebelah mata, ketika merasa gugup, atau ketika akan memulai berbicara, memberikan kode mata, ketika menyatakan suka. Yang kedua adalah budaya. Budaya artinya ada nonformal, dimanfaatkan untuk kebiasaan pada sekelompok masyarakat atau orang dari satu wilayah tertentu. Misalnya seperti orang Jepang membungkukkan badan dan berbicara hai ketika bertemu dengan orang lain. Itu adalah bahasa nonverbal sebagai kategori budaya, dan itu berfungsi dan berlaku di wilayah
tertentu sebagai bentuk penghormatan di Jepang. Mereka bertemu dengan orang lain membungkukkan badan. Yang ketiga yaitu profesional, berarti kebiasaan yang dilakukan pada profesi tertentu. Misalnya kebiasaan seseorang yang bekerja di level atas, yaitu di hotel, seperti orang yang di hotel yang memiliki standar tinggi dalam berpakaian meskipun tidak sedang bekerja. Yang selanjutnya yang keempat yaitu kategori kebiasaan umum, yaitu hampir seluruh manusia di dunia. Misalnya kebiasaan orang mengangguk sebagai tanda setuju, menggeleng artinya sebagai tanda tidak setuju. Ketika sedang menangis, ketika bahagia kita tertawa bahagia. Yang terakhir kategori random, artinya memang acak, tidak mengubah pesan. Misalnya ketika seseorang berbicara kemudian dia bersin, maka ini tidak mengubah pesan apapun. Jadi bersin saat itu tidak berfungsi sebagai nonverbal untuk mengganti pesan verbal, hanya sebagai tanda bahwa orang tersebut sedang flu atau sakit. Itu disebut random atau random. 5 fungsi pesan nonverbal yang berhubungan dengan pesan verbal. Yang pertama itu revisi, artinya mengulang gagasan informasi pesan yang telah disampaikan secara verbal. Misal mengangguk saat bilang iya. Yang kedua, substitusi, artinya menggantikan lambang-lambang verbal. Jadi apa yang diucapkan secara tertulis ataupun lisan itu digantikan dengan nonverbal. Misalnya, tanpa harus berbicara, mengeluarkan kalimat atau bahasa atau kata apapun ketika memanggil orang, kita langsung melambaikan tangan, apalagi di tengah keramaian. Atau memanggil, mengajak keluar dari ruangan yang sebesar itu, lebih banyak orang dan tidak mungkin teriak. Jadi ada saatnya nonverbal dimanfaatkan sebagai substitusi pengganti lambang-lambang bahasa verbal. Jadi tidak mengeluarkan bahasa-bahasa atau kata-kata verbal tertulis ataupun tulisan. Yang ketiga yaitu kontradiksi. Fungsi kontradiksi menolak pesan verbal dan memberikan makna lain terhadap pesan verbal. Contohnya memuji tapi mencibir, seperti ih dia keren banget, tapi tatapan mata dan body language-nya jadi kontradiksi dalam rangka apa membuat orang lain bingung atau merasakan tertentu dari komunikasi kita dengan seseorang di depan terhadap orang sekitar. Yang keempat yaitu komplimen, yaitu melengkapi, memperkaya makna pesan dari bahasa verbal dengan penggunaan bahasa nonverbal. Yang kelima yaitu asentuasi, menegaskan pesan verbal atau menggaris bawahi, misalnya ketika mengungkapkan betapa jengkelnya dan memukul meja. Jadi sekian yang dapat saya simpulkan dari video yang saya tonton. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.